Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita ada di segmen kreatif dan sudah kembali bergabung rekan Rosalind Chu. Ya pemirsa, dan untuk membahas tema Creative kali ini yakni cuan ala startup, penyedia kemasan berkelanjutan, sudah tersambung bersama kami melalui line Zoom David Christian, yakni founder dan juga CEO dari Evoware. Apa kabar Mas David? Baik, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas David. Ini Evoware adalah platform penyedia kemasan dan juga sedotan ramah lingkungan kalau tidak salah ya? Betul, kita menyediakan alternatif pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Baik, dan kalau nggak salah juga ini menyediakan juga gelas dalam bahan baku rumput laut, betul ya? Betul, Jadi kami gelasnya bisa menyediakan dimakan. Betul. Oke. Ada. Bicara mengenai kesadaran dari masyarakat sendiri ataupun mungkin kebutuhan lah ya masyarakat akan kemasan, kemudian juga sedotan yang ramah lingkungan, saat ini seperti apa sih perkembangannya Mas? Ya, jadi Evoware itu sendiri kita berdiri mulai dari tahun 2016 dan sejak kita berdiri itu dari 2016 sampai sekarang 2024 kami melihat banyak sekali perubahannya ya dari segi peraturan pemerintah dan juga kesadaran masyarakat terutama terhadap isu permasalahan plastik sekali pakai ini dan polusi plastik juga. Jadi dari segi bisnis pun kami berkembang cukup pesat juga dan dari orderan pun kayak berkembangnya cukup banyak dari tahun ke tahun. Oke. Secara manfaat ini memang banyak sekali ya, salah satunya adalah memang mengurangi polusi begitu. Kalau manfaatnya banyak, kenapa sih belum banyak yang menggunakan kemasan ataupun sedotan yang ramah lingkungan? Apa memang isunya tetap di harga atau apa Mas David? Iya, memang dari segi harga pasti itu lebih mahal ketimbang yang plastik biasa karena dari segi skala ekonomi pun kami belum mencapai skala ekonomi yang seperti plastik yang bisa harganya bisa semurah plastik seperti itu dan juga dari segi kesadaran masyarakat juga lebih memilih alternatif yang pertama dari segi skala ekonomi, yang kedua juga dari segi ketersediaan produknya yang memang belum massal atau belum ada di mana-mana, dan yang ketiga juga kesadaran masyarakat mengenai produk-produk ramah lingkungan itu juga masih belum banyak yang tahu gitu, masih belum banyak yang mainstream plastik kalau itu menurut kami ya. Dan juga sebenarnya dari segi masyarakat pun juga atau dari produsen atau pemerintah pun kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya murahnya itu kalau plastik itu kan dari segi jangka pendek, tapi dampak lingkungan yang dihasilkan polusi dan kerusakan lingkungan itu sebenarnya secara jangka panjang jadinya bisa lebih mahal ketika kita harus memperbaiki lingkungan kita atau membersihkan lingkungan kita dari permasalahan sampah ini. Jadi mungkin itu yang mesti kita lihat juga dan masih belum banyak disadari juga, karena itu juga masih banyak produk-produk yang produk ramah lingkungan ini masih banyak digunakan secara massal juga. Jadi Iya, memang baik. ada beberapa. Baik Mas David, kalau kita lihat gitu ya, salah satu yang menarik dari produk Evoware ini adalah sedotan yang edible begitu ya. Kalau nggak salah bisa dimakan gitu ya Mas David ya. Nah ini memang kalau kita lihat begitu ya, banyak concern dari konsumen kalau pakai sedotan-sedotan atau produk yang ramah lingkungan itu biasanya kalau bahasa anak zaman sekarang itu apa ya, dari kertas itu gampang melewat gitu ya. Terus jadi kemakan gitu. Nah terus kalau misalnya juga kita beli sedotan yang stainless steel gitu, ada keluhan juga susah dan ribet nyucinya gitu. Nah ini inspirasinya dari mana nih menghadirkan sedotan yang edible dan rasanya seperti apa Mas bisa makan sedotan? Iya, jadi produk pertama kita itu sebenarnya gelas yang bisa dimakan gitu kan. Terus habis itu kita ada launching produk itu gelasnya terbuat dari rumput laut. Terus kita ada launching produk kedua itu packaging juga yang bisa dikonsumsi juga seperti itu. Jadi kayak misalnya buat bungkus misalnya bumbu instan atau kopi itu bisa langsung tumpah di air, bisa langsung dimakan. Terus jadi awalnya dari situ, jadi konsepnya sebenarnya bisa dikonsumsi atau bisa dimakan, tapi kan nggak harus dimakan atau dikonsumsi ya, tergantung ininya. Cuman kita mau menunjukkan ini tuh sangat aman, bahkan kita sebagai manusia pun bisa mengkonsumsi ini. Gitu. Jadi memang kita melihatnya itu idenya adalah produknya harus yang benar-benar unik dan cukup nyeleneh supaya kayak masyarakat pun bisa kayak ngelihat ini sebagai sesuatu yang seru dan asik juga dan nggak cuman
alternatif pengganti plastik yang tadi mungkin boring gitu kan, boring dan juga nggak enak gitu kayak gitu. Jadi rasanya sih sebenarnya hampir nggak ada rasanya sih, jadi plain aja kayak gitu karena kita nggak mau merubah rasa minuman itu sendiri juga gitu. Tapi nggak harus dimakan juga sebenarnya, kita Baik. cuma kasih tunjuk ini sangat aman bahkan untuk kita bisa konsumsi. Baik, bahwa memang ada gerakan-gerakan untuk memproduksi kemasan plastik yang ramah lingkungan, sedotan yang ramah lingkungan, itu menjadi satu hal yang perlu diapresiasi. Tapi satu hal yang menimbulkan concern adalah terkait dengan pisau, kemudian juga sendok dan juga garpu yang terbuat dari kayu, bahwa itu nanti akan terurai iya, tapi kan untuk kemudian memproduksi alat-alat ini juga membutuhkan pohon gitu ya. Nah ini saya pengen tahu nih, bahan bakunya untuk memproduksi apa namanya, alat-alat makan tadi yang terbuat dari kayu itu gimana tuh prosesnya Mas? Kalau menurut saya itu benar, kalau plastik itu kan nggak ramah lingkungan, pertama dari segi bahan bakunya sendiri, dari petroleum itu udah diambilnya udah nggak ramah lingkungan. Terus habis itu ketika diproduksi jadi plastik ini nggak akan terurai dalam jangka waktu ratusan tahun hingga ribuan tahun. Jadi nggak ramah lingkungannya ini ada dua nih, dari segi bahan baku dan juga dari segi ketika sudah digunakan gitu. Ketika kita misalnya tadi Masnya membicarakan mengenai kayu gitu kan, alternatif pengganti plastik dari kayu, itu benar. Yang pertama dari segi ketika udah dibuang itu bisa terurai. Yang kedua tapi ada memang concern dari segi pohonnya ditebang gitu. Nah itu pun kita juga harus melihat yang kayu yang digunakan untuk produksi menggunakan digunakan sebagai alternatif ini, kayunya itu atau kertasnya itu lebih baik harus juga mempunyai standar FFC, mana FFC itu setahu saya itu mereka ketika mereka menebang satu pohon, mereka juga harus menanam dua pohon lagi gitu. Jadi akhirnya bisa tetap continuous gitu. Jadi pohonnya ditebang, tapi juga ada pohon yang harus ditanam juga. Tapi gitu. sertifikasi ini betul-betul Anda follow up dan telusuri ya, memastikan bahwa memang kayu yang digunakan dari pohon yang mempraktekkan tadi, praktek-praktek tadi. Iya, jadi ada sertifikasinya itu. Kami menyediakan alternatif yang menggunakan kayu atau kertas itu yang kita make sure mereka mempunyai sertifikasi ASEAN. Oke. Semakin banyak kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas David dan juga Ocha, dan pemirsa kami akan segera kembali tetap bersama Create Up. Kami masih berbincang bersama Mas David Christian, founder dan CEO Evoware. Mas David, jadi kapan penggunaan plastik, bukan plastik, ya plastik ramah lingkungan lah ya, kemudian juga sedotan yang bisa ramah lingkungan juga dan juga bisa terurai, ini meningkat sangat signifikan dan secara harga keekonomian akan semurah plastik konvensional. Masih lama atau udah di depan mata nih kira-kira? Halo Mas David. Oke, nampaknya kita terkendala sinyal ya. Tapi satu hal yang menarik, saya pengen nyoba minum pakai sedotan yang sedotannya bisa dimakan. Iya, edible. Dari edible flowers kalau nggak salah tuh. Iya. Sedotan dan gelasnya Baik. gitu. Jadi kita nggak meninggalkan jejak berarti. Betul Nggak sekali. usah cuci gelas juga jadi. Betul. Halo Mas David. Halo. Oke, tadi sempat hilang sinyalnya. Ya, jadi menurut Anda kapan penggunaan kemasan ramah lingkungan ini, sedotan ramah lingkungan ini akan meningkat signifikan dan secara harga keekonomian juga ini akan sama murahnya seperti kemasan dan juga plastik konvensional? Iya, kalau menurut saya ini akan tergantung sekali ya dengan market juga, karena otomatis kami pun dari industri harus bisa menyesuaikan dari segi market juga. Jadi market itu juga pasti di-drive nanti paling banyak pasti dengan peraturan pemerintah juga gitu kan. Habis itu kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan juga semakin cepat sebenarnya ada peraturan itu dan juga masyarakat semakin sadar dan ingin menggunakan alternatif pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan, pasti prosesnya itu juga akan semakin cepat. Gitu. Dan juga pasti akan nanti industri yang lain pun yang mirip dengan kita pasti akan tumbuh juga dan juga membantu untuk mempercepat proses peralihan ini. Baik. Iya, baik. Yang lebih ramah lingkungan. Tapi kalau dari penilaian Anda, Mas David, Anda melihat sejauh ini awareness konsumen di Indonesia ini sudah sejauh apa sih gitu untuk kesadaran terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang sustainable dan pertumbuhan bisnis dari Evoware sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, kalau
dari 2016 yang kami lihat itu pertumbuhannya cukup signifikan ya, cukup banyak, terutama ketika 2018, 2019 itu mulai banyak eh, lebih banyak gerakan-gerakan juga dan juga mungkin peraturan dari pemerintah daerah yang akhirnya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga dari segi market itu juga meningkat cukup pesat. Jadi secara tahun ke tahun ini sendiri dari segi bisnis Everywhere itu meningkat bisa cukup signifikan juga dari year by year-nya. Udah cuan belum Mas? Kalau yang udah cuan, udah pasti udah cuan. Sudah profit Cuman ya? kayak kan karena memang kita selain kita juga menyediakan alternatif pengganti plastik, kita pun ingin berinovasi. Jadi kita juga cuannya ini juga profitnya kita putar kembali untuk kita bisa berinovasi ke alternatif pengganti plastik. Baik. Yang Cuannya kita seberapa menarik sih ini kemudian untuk menarik pemain yang lain untuk join juga take a part dalam sebuah gerakan yang memang ujung-ujungnya melestarikan lingkungan gitu ya? Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan industri komoditas yang lain, yang ramah lingkungan ini masih belum sebesar itu. Tapi yang kita lihat adalah sebenarnya dari segi jangka panjang. Ketika kita jadi salah satu pemain pertama gitu ya, nanti kan orang-orang ketika nanti industri sudah booming, jadi orang-orang juga pasti bakal ingatnya kita. Baik. Seperti misalnya industri online juga seperti itu, yang pemain-pemain awal itu juga bisa memanfaatkan. Yang pionir biasanya menguasai pasar gitu ya? Oke, Mas David, saya pengen minta pendapat Anda nih. Pemerintah kan terapkan plastik berbayar ya, namun program ini dirasa kurang efektif, malah jadi ajang retailer cari untung jualan plastik. Karena masyarakat ini masih gemar gunakan plastik konvensional walaupun memang harus bayar. Nah, pandangan Anda terkait dengan hal ini seperti apa dan solusinya apa? Ya, sebenarnya itu satu langkah yang cukup baik juga, tapi mungkin bisa peraturannya itu memang bisa diperbaikin lagi dan dibuat lebih baik lagi, di mana nggak cuma dari segi konsumennya aja yang mungkin dibebankan gitu juga, tapi juga dari segi produsen dan penyedia layanan itu sendiri itu juga harus bisa dibebankan sesuatu dan bertanggung jawab juga. Dan ketika memang ada suatu denda atau berbayar atau apapun itu mestinya dana itu bisa disalurkan untuk dijadikan sebagai research dan development kembali untuk membuat produk-produk solusi atau di cross subsidi supaya solusi alternatif pengganti plastik ini sendiri juga bisa menjadi lebih terjangkau di kalangan masyarakat juga gitu. Jadi nggak cuma yang berbayar aja, tapi bisa diberikan solusi yang lain. Iya, baik Mas David. Terakhir mungkin ada target mungkin jangka panjang Everywhere ini akan berinovasi seperti apa ke depannya? Iya, jadi untuk sekarang sendiri Everywhere kita sedang mengembangkan alternatif pengganti plastik, biji plastik yang bisa digunakan di mesin plastik biasa yang terbuat dari rumput laut gitu. Jadi target kita mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini kita bisa akhirnya memproduksi inovasi kita itu secara massal, dan juga kita ingin bisa mudah-mudahan nanti dalam 1-2 tahun ini juga melantai di bursa. Baik, sukses terus terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Everywhere. Semoga memang produk ramah lingkungan semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan juga berdampak signifikan terhadap pelestarian lingkungan ya Mas David. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Mas David, sampai Terima jumpa. kasih. Baik, kita akan update pemirsa pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Kita lihat untuk IHSG sejauh ini bergerak menghijau ya, berada di zona hijau, menguat 0,89% di level 7.243,402, setelah sebelumnya berada di level 7.179,831. Ya, sementara itu kita lihat saham-saham yang menjadi unggulan atau saham-saham yang menjadi top gainers. Kali ini adalah saham SMLE, kemudian saham Cuan, dan juga saham PTRO. Sementara itu saham-saham yang melemah cukup signifikan atau menjadi top losers ini adalah saham Sola, MHKI, dan juga SAPX. Ya baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalincio, pemirsa terima kasih dan sampai jumpa.